Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Lenggrasia dalam segmen Business Bites. Pemirsa, polemik penyesuaian tenaga kerja di pabrik produsen mie sedap PT Karunia Alam Segar di Gresik, Jawa Timur akhirnya menemui titik terang. Sebanyak sekitar 400 buruh yang sebelumnya dirumahkan dipastikan kembali dipekerjakan oleh perusahaan. Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Timur menyebut solusi tercapai setelah persoalan ini mendapatkan perhatian luas termasuk dari media dan pemerintah daerah. Manajemen Wings Group juga mengakui adanya kekeliruan dalam pengambilan keputusan awal yang tidak melalui pembahasan di tingkat manajemen puncak. Setelah dilakukan evaluasi, perusahaan memutuskan untuk mempekerjakan kembali seluruh pekerja terdampak. Proses pendataan kini telah berjalan. Selain kembali bekerja, para buruh juga dipastikan menerima hak mereka, termasuk tunjangan hari raya atau THR. Sebelumnya kebijakan penyesuaian tenaga kerja sempat ramai dikaitkan dengan momentum Ramadan, namun manajemen menegaskan langkah tersebut murni didasarkan pada dinamika permintaan pasar dan kebutuhan produksi, bukan karena faktor musiman tertentu. Kasus di Gresik seolah menjadi potret kecil dari persoalan ketenagakerjaan yang lebih besar di tanah air. Di tengah ketidakpastian industri, ancaman pemutusan hubungan kerja hingga derasnya arus barang impor yang semakin sulit dibendung, buruh kerap berada di posisi yang paling rentan dan menjadi pihak yang pertama dikorbankan. Kita akan mengulas lebih jauh apakah kasus seperti ini hanya fenomena sesaat atau justru menjadi sinyal bahaya bagi masa depan industri dan tenaga kerja nasional. Telah hadir bersama kami Bapak Ristadi, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara. Pak Riz, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih sudah bergabung. Sama-sama, Mbak. Pak, kalau kita lihat ini kasus buruh mie sedap memang kan akhirnya berujung positif gitu ya. Tapi kalau dari kacamata KSPN melihat apakah ini hanya pengecualian saja atau justru apakah ini memang gambaran kondisi buruh pada umumnya saat ini? Ya, apa yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang produksi mie sedap ini sebetulnya kalau kita lihat ini kan fenomena yang lama ini sebetulnya. Jadi ada memang perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi karyawannya sebelum memasuki bulan Ramadan. Ada yang karena memang betul-betul cash flow-nya sudah berdarah-darah. Tapi juga memang ada yang disengaja sudah by design begitu supaya kemudian perusahaan tidak mengeluarkan kos untuk tunjangan hari raya. Nah, kalau kami melihat yang dilakukan di perusahaan produsen mie sedap ini kelihatannya memang by design disengaja. Kenapa kami katakan begitu? Ketika ada perhatian publik, kemudian didesak untuk dipekerjakan kembali, mereka mau menerima kok dipekerjakan kembali. Kalau memang sebetulnya kondisi di produsen mie sedap tersebut sebetulnya memang cash flow-nya berdarah-darah, order betul sedang parah turun drop, kelihatannya tidak akan bergeser. Misalkan pekerjaan kurang, dia tidak akan bergeser dan tidak akan berani kemudian untuk mempekerjakan kembali. Jadi kelihatannya ini memang kami melihatnya hanya sebuah fenomena yang memang berjalan sudah dari dulu cara manajemen untuk mengurangi kos dari tunjangan hari raya untuk pekerjaan memang begitu. Tapi saya bersyukur alhamdulillah teman-teman bisa dipekerjakan kembali. Artinya manajemen tidak kekeh ya, tidak kekeh itu walaupun ada nutnya tadi. Dan ini jangan dipraktekkan oleh perusahaan-perusahaan lain, kasihan teman-teman pekerja buruh Indonesia. Baik. Tapi yang seperti ini memang indikasinya kalau kita melihat dari timingnya kan memang udah deket-deket bulan Ramadan. Yang seperti kayak begini ini sudah banyak dilakukan juga oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Oh, itu praktek lama, biasa itu biasa. Tapi ada yang prakteknya itu agak lebih rapih nih ya. Khususnya akan kena pada teman-teman yang pekerja kontrak. Jadi yang dilakukan itu bagaimana caranya kontrak itu akan habis menjelang atau sebelum memasuki pekerja itu mendapatkan hak tunjangan hari raya atau sebelum bulan Ramadan itu. Jadi misalkan bulan Ramadan itu masuk misalkan kemarin tanggal 20
20 Februari, maka kontrak itu sudah didesain dalam perjanjian kontraknya, habis kontraknya misalkan tanggal 15-nya atau tanggal 1 Februari. Baik, kemudian mungkin kita akan melihat juga ya Pak, ini yang lagi ramai rencana import kendaraan dari India oleh pemerintah untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih. Ada sinyal bahwa akan ditunda. Ini sudah ada beberapa pihak yang menyampaikan kemungkinan bisa jadi ditunda. Apakah ini sudah meredam kekhawatiran? Ya, inilah yang kemudian kami tidak habis pikir ya, apa motivasi terutama dari PT Agrinas. Kami sudah membaca statement-statement, mendengarkan dari apa yang dirut PT Agrinas, ada satu kesimpulan bahwa ini atas inisiatif dari PT Agrinas sendiri untuk mengimpor kendaraan niaga untuk operasional Koperasi Merah Putih dengan jenis pick up yang 4x4. Ada hal yang memang aneh bagi kami. Setelah kemudian mendapatkan statement dari Kadin yang selaku pelaku usaha, kemudian juga dari Menteri Perindustrian Pak Agus bahwa industri otomotif dalam negeri kita, industri otomotif nasional kita mampu kok untuk memproduksi kendaraan jenis tersebut. Nah, kenapa kemudian selama ini industri otomotif nasional kita itu seolah-olah ya tidak membuat atau memproduksi yang jenis pickup 4x4 karena memang pesanannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena masyarakat kita itu lebih lebih suka dengan yang jenis 4x2 yang dengan satu penggerak itu untuk melakukan mobilitas hasil-hasil pengangkutan hasil pertanian itu sudah cukup, tidak perlu dengan yang 4x4. Tapi kalau kemudian disuruh produksi pickup yang 4x4, teman-teman yang pelaku industri otomotif nasional ini menyatakan sanggup, dan mereka juga bilang bahwa kemampuan produksi kendaraan di Indonesia yang sudah disampaikan itu kurang lebih sekitar 1 juta per tahun. Artinya dengan impor sekitar 105.000 itu bisalah sangat mampu dilakukan. Tapi memang aneh kenapa harus impor dari India. Dan ada pertanyaan lain, ketika alasan dari PT Agrinas, karena memang sesuai dengan medan pertanian di Indonesia. Saya bertanya, coba di rut PT Agrinas tunjukkan lokasi pertanian di mana yang hari ini memakai kendaraan pick up 4x4 dan itu dianggap lebih efektif. Baik. Sepengamatan kami di daerah-daerah itu di pertanian mayoritas pakainya yang 4x2 ada. Maaf kalau saya sebut merek begitu ya, kendaraan pick up itu ada Grand Max, kemudian ada Carry, itu semuanya kan 4x2 dan itu sampai hari ini baik-baik saja. Bagaimana distribusi hasil pertanian dari desa ke kota, jadi sangat aneh ketika kemudian di rut PT Agrinas ini seolah-olah memaksakan impor kendaraan jenis tersebut dari India. Belum ada persoalan teknis lain, misalkan soal bagaimana nanti kalau ada kerusakan servis, spare part, di kita kan belum tersedia. Iya. Sebetulnya ada beberapa poin juga yang disampaikan oleh PT Agrinas begitu ya Pak Riz, kalau kita melihat baru saja mungkin kita berdiskusi dengan Pak Joao ini kemarin bahwa ada beberapa poin diantaranya adalah mungkin ini dari sisi efisiensi. Kemudian sudah berkomunikasi dengan beberapa produsen lokal bahwa belum ada kesanggupan untuk bisa memenuhi kebutuhan yang begitu mendesak. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, efisiensi dari dibanding dengan harga dari mana? Sebab di dalam negeri kita kan belum pernah produksi yang pick up 4x4, dia mau ngambil harga. Kalau dikatakan itu lebih murah, bahkan kalau kemudian kita mau pakai yang 4x2 yang sudah biasa dipakai oleh para petani kita, harganya lebih murah kok, sekitar 170 juta sampai 190 juta. Bandingkan dengan yang pick up 4x4 yang impor dari India, kurang lebih antara 200 sampai 400 juta. Bahkan kemarin saya dengar yang sudah datang itu harganya berkisar 300-an. Artinya sebetulnya kalau mau pakai yang 4x2 itu jauh lebih murah. Atau misalkan kalau mau produksi 4x4 yang tadi saya katakan mampu kok. Jadi pemilihan jenis kendaraannya begitu ya Pak, yang timbul pertanyaan? Timbul pertanyaan, kenapa harus 4x4? Itu satu. Tapi kalaupun memang kekeh ini ya, PT Agrinas kekeh produksi menggunakan yang 4x4 dan memang ingin harganya lebih murah, ketemu lagi secara terbuka, benar nggak itu teman-teman
pengusaha sektor otomotif tidak mampu. Yang saya tahu dapat informasi yang dibicarakan itu baru soal yang jenis truknya. Ya. Tapi yang jenis yang pick up pick up 4x4 ini nggak ada pembicaraan sama sekali dengan teman-teman pelaku usaha di otomotif di dalam negeri. Oke, baik. Kemudian kalau kita melihat ya, jika memang importnya ini benar-benar terjadi, risiko apa yang perlu diperhatikan? Karena kan industri otomotif kita ini kan juga memiliki multiplier efek ya dari vendor-vendor spare part-nya, seperti apa? Ya, akan ada multiplier efek. Jadi dengan nilai impor ini, kalau saya coba tracking ke belakang, ternyata dengan nilai impor 24 triliun dengan 105.000 ini sejarah terbesar impor kendaraan dari luar negeri. Yeah. Dengan nilai 24 triliunan lebih itu, tentu nilai sebesar ini sangat berpengaruh untuk bagaimana lebih menggerakkan roda industri dalam negeri kita. Ini contoh, Mbak. Kalau misalkan kita yang bikin ya, itu kan selain misalkan industri induknya, kan ada industri komponen lainnya, misalkan yang kaca, industri kaca bisa kemudian untuk suplai ban dan jenis lainnya. Dan dari industri induk dan komponen ini kan menyerap banyak tenaga kerja. Dan hari ini kami kan punya anggota Federasi Serikat Pekerja Otomotif Indonesia. Laporan teman-teman itu bahwa kondisi industri otomotif nasional sedang dalam kondisi lesu karena menurunnya order. Kalau bahasa Jawa Lombok, lihat ya, pemerintah harusnya paham ini. Kita industri dalam negeri yang sektor otomotif ini dalam kondisi malah pesan barang dari luar negeri. Ini kan mencederai rasa, terutama kami nih dari teman-teman buruh, ada yang sekarang jam kerjanya dikurangi dan terancam PHK, dan juga kemarin-kemarin sudah terjadi PHK. Andaikan order itu pesan ke industri otomotif dalam negeri, kan paling tidak produksi bisa naik kembali, tadi teman-teman yang tadinya jam kerjanya dikurangi bisa normal kembali, dan bahkan bisa merekrut teman-teman kami yang kemarin di PHK atau kemudian yang masih nganggur, kan bisa direkrut untuk bekerja kembali. Ya. Nah, ini sebetulnya yang kami harapkan, Mbak. Baik, selain import pick up, sebetulnya juga masih ada perhatian yang perlu kita lihat begitu ya, Pak. Ini kan derasnya barang import masuk ke industri kita. Ini sudah seberapa besar tekanannya terhadap kondisi ketenaga kerjaan? Semua komoditas ini ya? Iya. Ya, memang importasi itu kami menyadari betul dari buruh bahwa yang namanya impor atau kita ekspor adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari hubungan dagang dengan luar negeri. Iya. Nah, tetapi harusnya impor itu kita lakukan tetap harus mengedepankan nasionalisme ekonomi. Kan Pak Presiden Prabowo menyampaikan semangatnya bahwa kita harus mempunyai semangat untuk mewujudkan nasionalisme ekonomi dan, nah ini satu lagi, dan memperkuat industri dalam negeri. Ini kalau kembali lagi yang soal impor kendaraan pick up dari India, ini sebetulnya melawan perintah dan semangat Pak Presiden ini di RUT PT Agrinas ini. Ya. Nah, dengan semangat yang disampaikan Pak Presiden itu, tentu harusnya impor boleh, tapi semangat nasionalisme ekonomi harus tetap ditekan. Impor yang bagaimana? Satu, kalau kemudian memang pertama kita betul-betul tidak mampu memproduksi barang tersebut, oke lah kita impor, oke tidak masalah. Atau misalkan kita sudah mampu bikin, tapi betul-betul kekurangan barang tersebut, oke lah boleh kita impor sejumlah yang kita kurangi, jangan berlebihan. Sebab nanti kalau berlebihan bisa saja produk lokal akan tergeser. Dan kalaupun kemudian harus impor dengan barang yang sejenis nih, Mbak, jangan kemudian harganya lebih murah dari harga-harga produk lokal. Sebab kalau kemudian harganya lebih murah dari produk lokal, barang yang sejenis, produk lokal kita tidak laku. Kalau sudah tidak laku, maka produktivitas industri dalam negeri kita turun, pengurangan jam kerja pasti akan dilakukan oleh pengusaha, terjadi efisiensi tenaga kerja, bisa dirumahkan atau bahkan pahitnya di PHK. Bahkan kalau yang betul-betul sudah tidak kuat, dia akan tutup produksi total, pabriknya tutup, pekerja di PHK. Oke, implikasinya banyak begitu ya. Kita akan lanjutkan diskusi kita terkait dengan konsistensi arah kebijakan pemerintah, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Nusantara Economic Update, saya akan kembali sesaat lagi.